Beberapa hari lalu, ketika lagi melihat berita otomotif yang ada di Indonesia, saya menemukan sesuatu yang menarik, yang mana ada berita yang berjudul seperti ini. Ya, Honda PCX 160 terbaru meluncur dan ada perubahan. Setelah melihat berita tersebut, saya langsung memiliki perasaan yang sangat penasaran. Bagaimana mungkin Honda bisa melakukan upgrade secepat ini di motor-motornya? Karena biasanya minimal Honda baru memfacelift motornya 4 atau 5 tahun sekali. Sedangkan PCX generasi terbaru baru aja keluar di tahun 2025 kemarin. Makanya ketika melihat berita tersebut, sepertinya ini bisa menjadi hal yang sangat menghebohkan. Tapi, usut punya usut, ternyata yang berubah cuman warnanya doang. Nggak ada perubahan apapun selain warnanya. Desain masih sama, cover and case juga belum ada. Bentuk lampu masih sama dan lainnya emang masih sama persis. Jadi ya, perubahannya benar-benar cuma ada di varian warnanya aja. Dan untuk membuat hal ini seakan-akan menarik, Honda menawarkan warna yang sedikit ribet sebenarnya dalam penamaannya. Misalnya ada pilihan warna Signature Brown, Signature Burgundy, atau Phenomenal Black, dan Phenomenal Matte White. Ya, intinya penamaan dibikin semenarik mungkin. Jadi ya, tidak ada yang baru di PCX 2026 ini. Namun sebenarnya hal ini bukanlah hal yang baru dilakukan produsen untuk menjaga eksistensi motornya. Yang mana sebenarnya beberapa produsen juga melakukan hal yang sama. Misalnya Yamaha dengan Aerox dan NMAX-nya. Ya, di tahun 2026 adalah cuman tahun pergantian warna doang untuk beberapa produsen. Dan sebenarnya memang ini adalah pattern produsen seperti Honda dan Yamaha. Dan mereka punya pattern kayak gini. 2 tahun setelah motor baru keluar, akan muncul warna baru. Kemudian 2 tahun setelah muncul warna baru, muncul versi facelift, dan 2 tahun setelah versi facelift, baru muncul generasi terbarunya. Ya, kalau kita perhatikan siklus produsen ya kurang lebih kayak gini semua. Walaupun nggak pasti dalam hal waktu tahunnya, tapi siklusnya kurang lebih seperti itu. Namun kenapa produsen melakukan hal tersebut? Kenapa Honda PCX tidak di-upgrade setiap tahunnya dan nggak cuman ganti warna doang? Jawabannya lagi dan lagi klasik, yaitu biaya riset dan pengembangan memang mahal. Tapi di luar dari jawaban yang paling klasik yang pernah ada, sebenarnya kita harus mengakui kalau siklus otomotif memang panjang. Oke, jika produsen memfacelift motornya setiap tahun, tentu aja produsen tersebut bisa menjadi produsen motor yang paling menarik yang pernah ada. Karena kalau kita lihat dari sudut pandang konsumen, jika setiap tahun ada model baru, tampang baru, fitur baru, tentu aja hal tersebut adalah hal yang luar biasa. Namun sayangnya hal tersebut hampir mustahil dilakukan. Kenapa? Ya karena itu tadi, siklus otomotif memang panjang. Yang mana industri motor punya produk life cycle yang umumnya 4-6 tahun untuk generasi penuh atau all new model. Dan 2-3 tahun untuk perubahan minor. Makanya kita sebenarnya nggak bisa mengeluh akan hal ini terhadap produsen. Karena mau bagaimanapun, mereka semua juga harus mengikuti pattern yang ada. Walaupun motor tersebut kasarnya udah laku jutaan unit dan sudah bisa bikin balik modal dalam hal investasi pengembangan, tapi tetap aja, jika masih bisa dimaksimalkan, kenapa tidak? Iya kan? Lagi pula nih ya, dengan kestabilan produksi satu model dalam beberapa tahun, hal ini bisa meminimalisirkan resiko cacat produksi. Karena mau bagaimanapun, hal tersebut tidak berubah selama beberapa waktu. Ini berbeda jika sebuah produsen katakanlah Honda yang merubah motornya setiap tahunnya. Jika kondisinya seperti itu, bagaimana Honda bisa menjaga kualitas motornya? Tentu aja akan sangat sulit. Yang jarang berubah aja begini kualitasnya, gimana kalau berubah setiap tahun? Mungkin itu spakbor belakang udah nggak miring lagi, tapi udah kebalik posisinya. Namun di luar dari ini semua adalah sebenarnya produsen tidak melakukan perubahan apapun di setiap tahunnya dengan produknya. Mereka juga nggak punya kepentingan khusus karena mau bagaimanapun regulasi emisi sebenarnya tidak berubah setiap tahun juga. Yang sekali lagi, kalau hal ini nggak berubah, ya ngapain produsen repot-repot melakukan hal yang kurang berguna ini? Sebaliknya, jika peraturan emisi diperketat, biasanya produsen akan melakukan perubahan yang cukup masif juga di motor tersebut. Dan hal ini juga bisa dimaksimalkan dengan model generasi terbaru. Sebagai contoh, Honda sudah menyiapkan Honda Vario 160 terbaru, dan dilansir mesinnya akan sedikit mengalami perbedaan dari versi generasi sebelumnya. Ini sebenarnya adalah hal yang sedikit aneh. Bagaimana mungkin Honda bisa seniat ini dalam melakukan upgrade di motornya? Karena biasanya lagi dan lagi upgrade yang dilakukan Honda, ya kalian tahu sendirilah, cuman minor-minor aja. Walaupun sudah masuk dalam siklus 4 tahun atau 6 tahun sekalipun, tetap aja minor layaknya PCX. Iya kan? Tapi di Honda Vario, kenapa Honda bisa tiba-tiba niat banget? Mungkin ya, jawabannya adalah regulasi dan emisi.
Jika hal ini ada perubahan, tentu aja produsen akan merubah hal yang ada sebelumnya di produknya. Makanya sebenarnya kalau kita mau merasakan motor baru dengan sesuatu yang benar-benar baru, kita bisa berharap kalau ada peraturan emisi baru. Di sini KPI-nya, jika emisi baru, otomatis motor juga akan baru hampir dalam hal apapun. Iya kan? Namun ya ngapain sampai ngebuat facelift atau merubah mesin? Jika aja merubah atau menambah varian warna aja bisa memikat calon konsumen baru. Lagi pula nih ya, perubahan warna adalah strategi marketing yang paling murah tapi efektif. Nggak perlu ngorbanin 1 unit motor untuk direndam ke kali. Nggak perlu ngorbanin 1 unit motor untuk ditarik pakai kendaraan berat. Nggak perlu ngorbanin 1 unit motor untuk ditabrak pick up, seperti Yamaha Gear. Karena kasarnya, marketing tersebut tentu aja efektif, tapi hanya dengan durasi yang cukup singkat. Tapi biaya yang dikeluarkan jauh lebih banyak daripada motor yang cuman diganti warnanya doang. Di sini yang menarik. Dengan mengganti warna doang, media bisa membuat narasi seakan-akan ada yang baru di motor keluaran tahun 2026. Selain itu, produsen juga bisa membuat seakan-akan warna baru itu benar-benar segar dan motor ini menjadi lebih memiliki value to buy. Dan yang pasti, dengan adanya warna baru aja, terkadang motor yang udah keluar dari awal peluncuran langsung memiliki aura yang udah tua. Jadi ya, warna adalah manipulasi paling indah bagi sebuah produsen sepeda motor. Karena hanya dengan warna, mereka bisa memainkan semua hal yang ada di motor tersebut. Ya, ini adalah cara cerdas dan murah suatu produsen dalam memanipulasi hal dengan warna. Dan untungnya hal ini legal dilakukan dan produsen tidak melakukan kesalahan apapun dengan hal ini. Hanya aja terkadang kita sebagai konsumen yang terlalu menuntut lebih suatu produsen tanpa memikirkan hal yang sebenarnya memang sudah ada, yaitu siklus perubahan motor memang terjadi dengan cara yang cukup lambat. Oh iya, terakhir, walaupun di atas kertas jika produsen melakukan facelift setiap tahunnya adalah hal yang bagus di perspektif konsumen, tapi sayangnya hal tersebut tidak 100% bagus juga. Kenapa? Ya karena produk tersebut akan mengalami yang namanya brand identitas. Dan hal ini sudah ada contohnya dengan Yamaha Mio. Sudah berapa banyak generasi Yamaha Mio? Jawabannya cukup banyak. Dan Yamaha mengeluarkan Mio bisa dibilang dengan siklus yang cukup cepat. Walaupun Yamaha seakan-akan membagi beberapa kategori yang berbeda, tetapi tetap aja, jika ditarik dengan garis yang sama, motor tersebut tetap Mio. Dengan cara tersebut, alih-alih mendapatkan reaksi pasar yang besar, Yamaha malah kehilangan pasar Mio karena motor tersebut jadi membingungkan konsumennya. Iya kan? Jadi ya, terkadang hal yang kita anggap remeh ini, seperti Honda PCX 2026 yang merubah cuman warnanya aja, dan beberapa motor Yamaha juga melakukan hal yang sama. Memang hal ini yang harus dilakukan supaya menjaga pasar dan identitas tetap stabil. Iya kan? Dan baru kali ini Honda melakukan hal yang sedikit agak gimana gitu, tapi saya malah cukup oke dengan keputusannya. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.